Kamu tidur di lantai atau di sofa. Tak sudi aku tidur satu ranjang dalam keadaan sadar dengan upik abu sepertimu. Kalau bukan karena dijebak oleh rekan bisnisku, mungkin sekarang aku akan bahagia menikah dengan Aluna kakakmu. Tapi takdir seolah mempermainkanku dengan harus menikahimu karena tak sadar menodaimu. Sentak Andreas pada Kinara yang sedang duduk di atas tempat tidurnya membuat gadis lugu itu ketakutan. Kinara tak menyangka dirinya akan menikah dengan pria kasar seperti Andreas. Secara tiba-tiba dirinya berpikir setelah menikah segala penghinaan yang didapatnya berganti dengan kebahagiaan. Namun harapan hanyalah harapan. Kinara si gadis jelek yang kerap kali dihina dan tak dianggap kehadirannya oleh orang sekitar, termasuk keluarganya sendiri. Andreas yang melihat Kinara masih saja tak mengindahkan perintahnya pun mengeraskan rahangnya. Apa selain buruk rupa, kau juga tuli, ha? Aku bilang menyingkir dari kasurku, bodoh, bentak Andreas. Menggelegar membuat Kinara langsung berdiri dan menjauhi kasur Andreas. Kenapa kakak memarahi aku? Bukankah seharusnya aku yang marah karena kakak telah menodai aku? Kinara bertanya dengan suara pelan seraya menundukkan wajahnya, tak berani menatap Andreas yang hanya memakai handuk. Cih, jangan berlagak seperti wanita tersakiti. Seharusnya kamu senang karena ada aku yang menodai kamu meski dalam keadaan tak sadar. Kalau bukan aku, sudah pasti kamu jadi perawan seumur hidup karena tidak akan ada laki-laki yang mau menyentuhmu. Sangga Andreas membuat Kinara menjatuhkan butiran kristal di pipinya. Nafasnya tercekat di tenggorokan, seolah ada ribuan jarum menusuk jantungnya, sehingga membuat Kinara merasa sesak. Bukan keinginannya mempunyai wajah jelek. Kinara si gadis buruk rupa yang kerap kali mendapatkan siksaan dan hinaan dari ibu tiri dan kakak tirinya, tak punya waktu untuk sekedar merawat diri karena Kinara harus bekerja sebagai pembantu di rumahnya sendiri. Sang ayah tak memperdulikan Kinara karena menyalahkan Kinara atas kematian istri pertamanya dulu. Ibu Kinara meninggal setelah melahirkan Kinara. Ingat, aku menikahi kamu karena tak ingin disebut tak bertanggung jawab. Jadi jangan berharap lebih dari pernikahan ini. Kamu harus sadar diri kalau kamu itu bukan Cinderella dan aku bukan seorang pangeran baik hati. Jadi jangan mengira pernikahan ini akan indah seperti kisah Cinderella dan pangerannya. Itu hanya dongeng, tegas Andreas seraya memakai celananya di hadapan Kinara. Gadis polos itu hanya bisa menutup wajahnya, tak berani melihat Andreas. Baik kak, balas Kinara pelan. Malam itu Kinara tidur di lantai berlapis selimut tebal. Gadis itu merenungi nasibnya yang tak kenal istilah bahagia. Ingin rasanya Kinara pergi jauh dari penderitaan yang senantiasa melekat pada nasibnya. Gadis itu meraba wajahnya yang berjerawat dan berminyak. Dia melihat kulit tangannya yang putih tapi kotor dan kusam. Andai dirinya memiliki ibu kandung, pasti Kinara tak seperti ini. Akan ada sang ibu yang selalu menuntun Kinara untuk berpenampilan cantik seperti anak gadis lainnya. Namun dari kecil hingga dewasa Kinara hanya tahu cara membersihkan rumah, bukan membersihkan diri. Berbeda dengan kakak tirinya yang sangat cantik karena selalu melakukan perawatan mahal. Bagaikan bumi dan langit perbedaan Kinara dan kakak tirinya itu. Aku ingin bahagia, gumam Kinara sebelum menutup matanya menuju alam mimpi. Sudah 2 bulan usia pernikahan Andreas dan Kinara. Hubungan keduanya tak mengalami kemajuan. Andreas benar-benar tak menganggap kehadiran dirinya. Kinara bagaikan angin lewat yang tak pernah dilihat oleh Andreas. Tak hanya itu, Kinara juga diperlakukan seperti pembantu oleh keluarga Andreas. Namun Kinara tak berkecil hati karena memang dari kecil dia sudah terbiasa diperlakukan seperti pembantu oleh keluarganya sendiri.
penampilan, pendidikan, dan kekayaan kerap kali menjadi tolak ukur segalanya. Itulah yang dirasakan oleh Kinarah, memiliki wajah yang kusam dan berjerawat serta penampilan yang tak menarik membuat orang-orang menjauhi dan mencercanya. Kinarah yang sedang mengepel pun merasakan kepalanya pusing. Perlahan pandangannya buram membuat tubuhnya jatuh ke lantai. Ya ampun, Nyonya muda, pekik para pelayan membuat Ibu Andreas yang sedang berada di ruang tamu terkejut. Menyusahkan sekali, benar-benar tak berguna, desis Yana kesal, lalu memilih melanjutkan aktivitasnya menonton acara gosip di televisi. Nyonya besar, Nyonya biarkan saja, tapi badan Nyonya muda sangat panas. Ah ya, sudah, panggilkan dokter. Jangan sampai dia mati di rumahku. Bisa malang nasib rumah ini nanti. Gerutu Yana kesal membuat para pelayan yang mendengar hanya bisa mengelus dada. Selamat Nyonya besar, sebentar lagi Anda akan menjadi seorang nenek. Dokter wanita itu berucap dengan raut wajah berbinar. Yana yang mendengarnya pun melongo seperti orang bodoh. Apa? Aku menjadi nenek? Si Upik Abu itu hamil? Tak sudi aku punya cucu yang lahir dari rahim wanita sepertinya. Dengus Yana membuat dokter wanita itu terkejut. Kalau sudah selesai lebih baik Anda pulang. Baik, untuk kedepannya lebih baik Nyonya muda beristirahat dan tak boleh mengerjakan hal-hal yang berat karena itu dapat membahayakan janinnya. Jelas dokter itu lalu pergi keluar. Menyusahkan saja, tahunya dia. Entah mengapa bumi masih mau dipihak oleh wanita tak berguna sepertinya. Memang dari dulu dia pembawa sial, seperti yang dikatakan oleh keluarganya sendiri. Setelah mengatakan hal kejam itu, Yana keluar dari kamar. Kinarah yang mendengarnya dengan mata terpejam pun tanpa sadar meneteskan air matanya. Mama, kenapa Mama pergi ninggalin Kinarah di dunia yang kejam ini? Bawah Kinarah pergi, Ma. Tidak ada yang menyayangi Kinarah di sini. Andreas pulang ke rumahnya dengan raut wajah yang tak dapat diartikan. Pria itu menyeret kakinya masuk ke dalam kamarnya. Terlihat Kinarah sedang terlelap di atas ranjangnya dengan wajah letih. Andreas mendekati Kinarah, matanya menatap ke arah perut Kinarah. Tanpa sadar tangannya tergerak menghelus perut Kinarah yang berlapis pakaian. Ada perasaan aneh yang menjalar dalam hati Andreas, perasaan yang tak mampu dijabarkan dengan kata-kata. Tadinya dia sedang rapat, namun ibunya menghubungi dan mengatakan bahwa Kinarah hamil. Kinarah yang sedang terlelap merasakan seseorang membelai perutnya. Tanpa sadar Kinarah menarik tangan Andreas, membuat pria itu jatuh di sampingnya. Kinarah memeluk erat tubuh Andreas posesif seperti guling. Pria tampan itu membeku diperlakukan seperti itu oleh Kinarah. Ada gelenyar aneh yang mengalir dalam tubuhnya. Andreas menatap lekat wajah Kinarah, kusam dan berjerawat. Itulah yang Andreas lihat. Kenapa dia seperti kelelahan? Apa orang hamil memang seperti ini, pucat dan terlihat letih? Andreas mengusap pipi Kinarah lembut, membuat wanita itu membuka matanya perlahan. Kinarah terkejut melihat wajah tampan Andreas sangat dekat dengan wajahnya. Terlebih lagi, tangan Andreas yang mengusap pipinya. Kau sudah sadar rupanya. Andreas menarik tangannya lalu bangkit dari tidurnya, menatap datar Kinarah. Kak, aku tidak peduli kamu hamil anakku, karena aku tetap tidak akan menganggapnya. Sekarang bangun dan tidur di tempatmu. Aku lelah dan ingin tidur di ranjangku. Tita Andreas membuat hati Kinarah kembali sakit dan sesak. Dia mengira Andreas akan menyayangi dan memanjakannya karena hamil anaknya. Namun harapan tak sesuai kenyataan membuat Kinarah kembali menelan pil pahit. Tapi dia anak kakak, anak kandung kakak. Apa tidak ada rasa sayang kakak untuknya? Tanya Kinarah memberanikan dirinya menatap Andreas yang berdiri dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam celananya. Tidak ada. Anakku hanya anak yang akan lahir dari rahim Aluna. Bukankah sudah kuingatkan dari awal? Menikah
bahwa jangan berharap lebih dari pernikahan ini. Silahkan mengandung, tapi jangan menyusahkanku dengan keinginanmu di masa ngidam. Apakah apa yang kamu inginkan akan dipenuhi oleh pelayan di rumah ini? Tapi jangan sesekali menarikku dalam masa ngidammu. Yang harus kau ingat kalau kau itu bukan seorang ratu dan aku bukan seorang raja. Jadi tidak akan ada adegan romantis dalam masa kehamilanmu. Jika kau tidak sanggup mengandung, maka gugurkan saja. Aku tidak peduli, lanjut Andreas mendorong pelan tubuh Kinara dari hadapannya lalu segera merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Kinara menyentuh perutnya lembut. Dia tak menyangka Andreas tega menyuruh dirinya menggugurkan kandungan. Kinara hanya bisa menangis dalam diam. Gadis itu mengadu pada semesta dalam tangisnya. Tak terasa sudah 1 tahun berlalu. Kinara sudah melahirkan seorang putra yang amat sangat tampan. Wajahnya mirip sekali dengan Andreas. Namun Andreas tak mau melihat wajah putranya itu. Bahkan yang mengazani anak Kinara itu adalah sopir pribadi Andreas. Malang sekali nasib Kinara dan bayi mungil itu karena tak dianggap kehadirannya oleh keluarganya sendiri. Andreas semakin jijik dan tak suka melihat Kinara yang semakin gemuk setelah melahirkan. Pipinya yang cabi dipenuhi oleh jerawat. Kinara tak punya waktu untuk merawat diri. Meski Andreas tetap memberikan nafkah lahir padanya, namun Andreas tak tahu kalau Kinara tak menyentuh uang pemberian Andreas sama sekali karena tak ingin semakin diinjak oleh Andreas. Kak, apa kakak tidak ingin melihat wajah anak kita? Sudah 1 bulan Vino lahir, tapi kakak belum melihatnya. Bagaimanapun Vino, anak kakak juga. Kalau kakak tidak suka pada aku, tapi aku mohon sukai Vino. Dia masih kecil dan butuh kasih sayang dari ayahnya, ujar Kinara yang sedang menyusui Vino di sofa. Andreas yang baru saja keluar dari kamar mandi hanya bisa terdiam tanpa menjawab sepatah kata pun. Pria tampan itu segera memakai pakaiannya tanpa memperdulikan Kinara yang menatap nanar dirinya. Apa serendah itu kami di mata kakak? Apa tidak ada artinya pernikahan kita selama setahun? Apa kehadiran Vino di sini hanya angin lewat belaka? Kenapa kakak setega ini pada istri dan anak kakak sendiri? Kinara meneteskan air matanya, menatap sendu Andreas yang sedang mengancing baju piyamanya. Jangan bertanya sesuatu yang kamu sendiri sudah tahu jawabannya, Kinara. Andreas merebahkan tubuhnya, membelakangi Kinara. Tes air mata Kinara kembali luruh membasahi pipi. Entah berapa banyak sudah air mata yang keluar dari mata bulatnya itu. Terbesit ingin bercerai dengan Andreas, namun Kinara mengurungkan niatnya karena berharap Andreas berubah. Dia bukanlah gadis bodoh. Kinara hanya mencoba bertahan meski berulang kali disakiti oleh Andreas. Kinara sedang menunggu waktu yang tepat untuk pergi dari kehidupan Andreas, di mana setelah kepergiannya itu tidak boleh ada kata kembali lagi. Apa aku pergi saja dari kehidupanmu, Kak? Gumam Kinara menatap nanar punggung koko Andreas. Andreas yang nyatanya belum tidur hanya bisa mengepalkan tangannya erat saat mendengar gumaman Kinara.